Halo semuanya, perkenalkan saya Ibu Juni. Dan pada topik kuliah minggu ini, saya akan membawakan mengenai kesehatan dan kesembuhan atau health dan healing. Ketika kita berbicara mengenai asuhan spiritual, maka salah satu tujuannya adalah untuk memberikan atau menciptakan kondisi yang sehat bagi pasien yang kita layani. Dan juga kita perlu tahu untuk bagaimana menolong orang yang kita layani mendapatkan kesembuhan. Setiap orang itu memiliki definisi mengenai sehat atau kesehatan dan juga tentang kesembuhan itu dengan variasi yang sangat berbeda. Ditentukan oleh berbagai macam aspek seperti latar belakang pendidikan, kepercayaan yang dianut, tradisi di mana seorang tinggal dan dibesarkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kuliah kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk bisa memikirkan apa itu kesehatan dan kesembuhan, khususnya ketika kita berbicara dari sudut pandang Kristiani. Nah, sebelum kita melanjutkan kuliah ini, maka ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan untuk mampu mendefinisikan apa itu sehat, mendeskripsikan sehat dari sudut pandang Alkitab, mendiskusikan dimensi sehat, serta mendiskusikan implikasi pemahaman sehat terhadap praktek keperawatan. Sekarang mari kita mulai kuliah kita dan pastikan Anda mempersiapkan catatan dan juga catat hal-hal yang memang perlu Anda ketahui dan persiapkan pertanyaan Anda untuk nanti bisa disampaikan ketika kita melakukan pertemuan kelas. Jika kita berbicara mengenai definisi sehat, maka definisi yang paling umum untuk digunakan adalah definisi dari World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, yang menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dilihat dari aspek fisik, sosial, dan mental, dan tidak hanya sekedar terbebas dari penyakit atau kelemahan. Selain dari definisi WHO, kita juga bisa melihat definisi sehat dari berbagai macam teoris keperawatan. Yang ini juga diungkapkan melalui meta paradigma keperawatan. Nah, saya minta untuk Anda bisa mereview beberapa pandangan mengenai sehat yang diungkapkan oleh para teoris itu. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, coba Anda buat sebuah definisi sehat. Jika Anda adalah seorang teoris keperawatan, apa yang akan Anda sampaikan kepada perawat-perawat saat ini? Bagaimana definisi Anda berbeda atau sama dengan definisi WHO? Ketika kita juga berbicara mengenai status sehat sakit seseorang atau kepercayaan terhadap kesehatan dan juga praktek-praktek yang berhubungan dengan kesehatan, maka hal tersebut berhubungan dengan dimensi seseorang sebagai manusia. Setiap dimensi itu saling berhubungan satu dengan lainnya dan dimensi-dimensi tersebut mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, yang termasuk di dalam dimensi fisik adalah genetik, usia, tahap perkembangan, ras, dan jenis kelamin. Komponen-komponen ini berpengaruh kuat terhadap status kesehatan seseorang serta upaya-upaya yang dilakukan berkaitan dengan kesehatan. Sementara itu, dimensi emosional adalah bagaimana pikiran mempengaruhi fungsi tubuh dan berespon terhadap kondisi tubuh yang juga mempengaruhi kesehatan. Stres jangka panjang akan mempengaruhi sistem tubuh dan kecemasan mempengaruhi bagaimana seseorang terbiasa untuk hidup sehat. Sebaliknya, penerimaan dan sikap yang rileks, tenang, itu juga dapat merubah respon tubuh terhadap kesehatan. Selain itu, dimensi intelektual meliputi kemampuan kognitif, latar belakang pendidikan, dan pengalaman masa lalu. Hal-hal ini mempengaruhi bagaimana seseorang berespon terhadap pendidikan kesehatan dan juga bereaksi terhadap pelayanan keperawatan ketika mereka sakit. Selanjutnya pada dimensi lingkungan. Banyak hal yang mempengaruhi sehat sakit seseorang. Kondisi rumah, sanitasi, cuaca, atau polusi terhadap udara, makanan, dan air itu merupakan elemen dari dimensi lingkungan. Nah, sementara praktek-praktek yang berhubungan dengan kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh tingkat sosial seseorang, gaya hidup, keluarga, dan budaya.
Hal ini merupakan bagian dari dimensi sosial budaya. Secara umum, kelompok dengan penghasilan lebih rendah tidak relatif tidak akan mencari bantuan medis ketika mereka sakit atau melakukan tindakan untuk mencegah penyakit. Sementara untuk kelompok dengan pendapatan atau penghasilan yang tinggi, maka beberapa jenis penyakit yang diderita itu umumnya berhubungan dengan stres. Dimensi lainnya yaitu dimensi spiritual. Kepercayaan dan nilai spiritual merupakan komponen yang penting dari kondisi sehat atau sakit seseorang. Oleh karenanya, penting untuk perawat bisa menghargai setiap nilai yang dianut oleh pasien dan memahami bagaimana nilai-nilai tersebut penting bagi setiap individu atau pasien yang dilayani. Nah, ketika kita berbicara tentang definisi sehat, tadi saya sudah ungkapkan bahwa tiap orang memiliki definisi sehatnya masing-masing dan bisa jadi sangat bervariasi. Berikut ini adalah kompilasi atau gabungan dari definisi sehat. Bagaimana sehat dipahami oleh berbagai macam orang atau berbagai macam kelompok. Sehat itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses yang dinamis, sangat subjektif dan juga bisa jadi bersifat objektif. Nah, sehat juga dikatakan sebagai tujuan. Ada orang yang sangat ingin mempertahankan hidupnya atau melakukan segala sesuatu dengan tujuan untuk bisa menjadi sehat. Atau sehat juga bisa dilihat atau didefinisikan sebagai sebuah kemampuan merawat diri sendiri. Atau kemampuan untuk berfungsi secara optimal baik dalam aspek tubuh, pikiran, dan roh. Ada beberapa orang atau kelompok juga yang menyatakan diri sehat itu merupakan integritas diri. Atau sehat juga bisa dikatakan ketika seseorang merasakan perasaan yang utuh. Atau untuk orang-orang yang memiliki coping atau cara penyelesaian masalah yang adaptif itu juga dikatakan sebagai kondisi sehat. Sehat juga merupakan pengalaman yang sangat subjektif. Untuk orang-orang yang terbiasa masuk bolak-balik rumah sakit misalnya, atau bukan terbiasa tetapi sering masuk rumah sakit atau sering mengalami kondisi sakit, maka untuk bisa merasakan terbebas dari rasa sakit selama 1 hari itu juga dikatakan sebagai sehat. Jadi sangat subjektif. Atau sehat juga bisa dikatakan sebagai pertumbuhan untuk menjadi seseorang, ya, ketika mampu untuk mencapai pencapaian tertentu itu dikatakan sehat. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa sehat itu merupakan sebuah konsep yang sangat luas, gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai sehat, maka sehat tidak bisa dilepaskan dari budaya di mana seseorang dibesarkan, atau pemahaman terhadap kesehatan itu tidak bisa lepas dari budaya yang dianut atau yang dimiliki oleh seseorang. Nah, Madeline Leninger ini adalah seorang teoris keperawatan yang melihat aspek keperawatan dari sisi sosial budaya. Nah, beliau melihat bahwa perkembangan budaya secara umum di dunia itu membuat perawat perlu memahami berbagai macam budaya yang berbeda untuk bisa bekerja dan berfungsi secara efektif dengan orang yang memiliki budaya, nilai, dan kepercayaan yang berbeda. Nah, beliau melihat bahwa caring merupakan jantungnya keperawatan. Dan ketika perawat dinyatakan caring, maka perawat dinilai sebagai perawat yang mampu untuk bisa menghargai dan memahami budaya yang dimiliki oleh pasien. Nah, sehat menurut Madeline Leninger itu merujuk kepada sebuah kondisi sejahtera di mana kondisi sejahtera ini pun didefinisikan berdasarkan budaya, nilai, dan praktek-praktek yang itu merefleksikan kemampuan individu atau kelompok untuk menjalankan perannya sehari-hari di dalam konteks budaya di mana mereka berasal. Nah, tetapi lain dengan Daniel Fountain, beliau adalah seorang dokter misi. Beliau menyatakan bahwa
kesehatan itu tidak dapat didefinisikan. Kesehatan adalah sebuah kehidupan, hadiah yang kita terima. Kesehatan juga bisa dilihat sebagai sebuah bakat yang perlu dibangun dan sebuah perjalanan yang harus ditempuh. Nah, itu adalah definisi sehat menurut Daniel Fountain. Nah, sekarang mari kita melihat apa definisi sehat atau kesehatan yang dipahami oleh Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Kalau kita berbicara dalam konteks keperawatan di Fakultas Keperawatan UPH, maka ini adalah definisi sehat atau kesehatan atau kepercayaan atau nilai yang dipahami oleh orang-orang yang terdapat di dalam FON UPH. Berdasarkan Foundational Framework Fakultas Keperawatan UPH, kesehatan adalah sebuah keadaan dinamis yang mencerminkan kemampuan dan tindakan seseorang untuk mengubah tuntutan dan atau mengelola sumber daya untuk mencapai keseimbangan yang kontekstual di dalam dimensi fisik, psikososial, dan spiritual. Definisi dapat bervariasi antara masyarakat dan budaya. Namun ada karakteristik umum ketika seorang dinyatakan sehat, yaitu adanya perasaan damai, atau kedamaian, kesejahteraan, dan juga ada perasaan utuh. Nah, ini merupakan pernyataan operasional, baik itu secara internal dan eksternal dengan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman fungsi kemanusiaan. Ketidakseimbangan kesehatan fisik, psikososial, dan spiritual akan terjadi ketika kebutuhan melebihi sumber daya. Gaya hidup yang menegaskan kedaulatan Allah dalam segala peristiwa kehidupan akan meningkatkan sumber daya dan memfasilitasi kesehatan. Nah, ini pemahamannya kelihatannya besar sekali. Sehingga sekarang saya minta untuk setiap Anda bisa menerjemahkan pemahaman ini kepada aplikasi di dalam kehidupan Anda sebagai mahasiswa Fakultas Keperawatan. Bagaimana definisi ini seharusnya mempengaruhi Anda di dalam melakukan pelayanan keperawatan, terutama ketika Anda berpraktek sebagai seorang mahasiswa UPH. Nah, saya akan bertanya kepada Anda mengenai hal ini ketika kita melakukan pertemuan kelas. Selanjutnya, mari kita berbicara mengenai konsep sehat dari pandangan Alkitabiah. Nah, dari buku yang saya baca, maka ketika bicara tentang kesehatan, kita perlu bicara mengenai konsep shalom. Kita bicara tentang perasaan damai. Sehingga ketika kita mau sebagai perawat Kristen mau merawat pasien, maka kalau kita mau mengajak pasien kita untuk menjadi sehat, maka kita akan menggiring pasien kita untuk bisa memiliki perasaan damai. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan damai ini. Nah, Nicholas Wolterstorff itu menyatakan bahwa shalom adalah keberadaan manusia dengan damai di dalam segala hubungannya. Dengan Allah, diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam. Jadi, perasaan damai tidak bisa hanya dilihat bahwa, oh ya, saya memiliki hubungan damai dengan diri saya, tetapi tidak dengan teman atau dengan rekan saya. Tapi shalom dilihat dari pandangan yang sangat luas, yaitu perasaan damai dengan diri sendiri, sesama, bahkan dengan Allah, termasuk juga dengan alam. Kondisi shalom ini akan menuntun manusia untuk berfungsi sebagaimana manusia yang sehat. Jadi seseorang bisa saja secara fisik itu mengalami penyakit tertentu, tapi ketika orang tersebut mampu berdamai dengan dirinya, mampu menerima keberadaan dirinya dan percaya bahwa kondisi yang dialami merupakan bagian dari kedaulatan Allah di dalam hidupnya, maka perasaan damai bisa tercipta, sehingga dalam konteks atau sudut pandang Kristen, orang tersebut bisa jadi dipahami sebagai orang yang sehat, sekalipun kondisi fisiknya sakit. Sementara Walter Brueggemann, ini beliau adalah seorang teolog, beliau menyatakan bahwa kesehatan itu merujuk kepada kondisi yang stabil di mana seseorang mampu untuk membagikan sukacitanya, membagikan berkatnya,
bahkan membagikan bebannya kepada komunitas di mana dia berada. Menjadi sehat itu berarti mampu untuk berfungsi secara utuh dalam hal norma, nilai, dan juga ekspektasi yang didapatkan dari komunitas. Ketika seseorang mampu berfungsi secara optimal di dalam sebuah komunitas, teolog Walter Brueggemann menyatakan bahwa orang tersebut adalah sehat, gitu. Nah, sekarang mari kita berbicara mengenai konsep kesembuhan. Sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa konsep yang akan saya sampaikan itu banyak mengenai konsep dari sudut pandang Kristiani atau Alkitabiah. Sehingga ketika Anda bukanlah seorang yang percaya kepada Kristus atau kepada Alkitab, maka saya minta untuk Anda bisa tetap memiliki pemikiran yang terbuka dan coba bandingkan dengan pemahaman Anda atau kepercayaan Anda. Bagaimana hal-hal yang akan saya sampaikan itu sama atau berbeda dengan apa yang Anda percayai. Saya harapkan untuk Anda tidak membuat atau tidak merasa bahwa pelajaran ini untuk mengubah Anda dalam hal kepercayaan Anda, tetapi bagaimana pelajaran ini bisa menambah wawasan Anda mengenai konsep-konsep yang dilihat dari kepercayaan Kristiani. Nah, ketika kita berbicara kesembuhan secara Alkitabiah, maka seorang teolog menyatakan bahwa kesembuhan itu merupakan restorasi dari komunitas yang terpecah atau yang terganggu. Dan adanya kesembuhan atau restorasi di dalam kehidupan. Dan Yesus itu menyembuhkan orang sakit dengan cara merestorasi atau memperbaiki hubungannya dengan Allah. Sementara Thomas Druk itu menyatakan bahwa keutuhan diri seseorang tidak hanya semata-mata kesejahteraan secara fisik. Kesembuhan yang Yesus berikan itu memberikan perubahan terhadap arti dan makna hidup orang yang ia temui. Yesus secara konsisten memanggil orang untuk bertobat. Ia mengundang orang untuk berbalik dari hal-hal yang membuat mereka terpecah belah dan menjadi bertanggung jawab terhadap kesehatan mereka sendiri dan juga orang lain. Nah, C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity itu menyatakan, ketika kita memiliki tujuan surga, maka kita akan mendapatkan bumi itu dilemparkan kepada kita. Ketika tujuan kita adalah dunia ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kesehatan merupakan berkat yang luar biasa, tetapi ketika kita membuat kesehatan itu sebagai objek yang utama, maka kita akan mulai menjadi cranky dan juga kita bisa membayangkan diri kita bahwa selalu ada yang salah dengan diri kita. Gitu. Ketika kita membuat kesehatan sebagai tujuan utama di dalam hidup kita. Apa maknanya ini? Coba Anda pikirkan bahwa apakah iya hidup hanya sekedar untuk mencapai kondisi sehat. Meskipun tentu Tuhan ingin untuk kita semua hidup sehat atau mendapatkan kesehatan. Tapi apakah kesehatan merupakan tujuan utama dari hidup kita? Nah, ini adalah 5 dimensi kesehatan yang ingin saya sampaikan bagi Anda, dan ini menurut Stoll bahwa 5 dimensi sehat itu adalah ketika seorang itu memiliki keutuhan, mendapatkan transformasi dalam konteks hubungan, bagaimana coping dan adaptasi, serta
dimensi yang lain adalah bagaimana ini menjadi sebuah paradoks. Ketika dinyatakan sebagai keutuhan, kesehatan itu merupakan keutuhan, suatu kesatuan yang memiliki harmonisasi di dalam diri seseorang, baik dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu di luar dirinya, yaitu Tuhan dan juga lingkungannya. Sementara untuk dimensi transformasi, sehat dinilai sebagai sebuah proses yang dinamis, dan transformasi itu terjadi secara progresif dan direfleksikan melalui perilaku seseorang. Sementara dalam hal hubungan, sehat merupakan pengalaman dikasihi, memiliki hubungan yang adil dan diampuni oleh Allah, diri sendiri dan orang lain sehingga menciptakan makna dan tujuan hidup. Lalu dalam hal coping dan adaptasi, kesehatan atau sehat juga merupakan perspektif orientasi realita yang mengizinkan seseorang untuk beradaptasi dan memiliki coping terhadap perubahan internal maupun eksternal, dan juga terhadap stres. Sementara untuk sehat, dimensi sehat dari sisi paradoks sebagai manusia, itu kesehatan merupakan kehidupan yang kreatif dengan paradoks kehidupan dalam hal keberadaan dan bagaimana bisa menjadi seseorang yang pada saat yang sama hidup dalam dosa tetapi sudah ditebus dan dipulihkan. Nah, berdasarkan 5 dimensi sehat ini, apakah Anda sudah merasa diri menjadi sehat? Pertanyaannya adalah, apakah Anda mampu menyatakan diri Anda sebagai orang yang sehat dalam hal bahwa hidup Anda sudah ditransformasi, bahwa di dalam hubungan Anda dengan Allah atau dengan Tuhan Anda memiliki hubungan yang dipulihkan, bahwa Anda merasa bahwa dosa-dosa Anda diampuni? Apakah Anda sudah mampu memiliki coping yang adaptif atau dalam hal ketika menghadapi situasi tertentu Anda tahu bagaimana memiliki coping yang adaptif? Saya minta untuk Anda memikirkan buat Anda sendiri dan juga dalam konteks kehidupan Anda saat ini di mana Anda berada, baik secara budaya, lingkungan, apa kondisi sehat buat Anda? Bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai orang yang sehat? Dan kira-kira kalau Anda tidak sehat, bagaimana Anda akan mendapatkan kesembuhan? Atau apa upaya yang akan atau yang mau Anda lakukan untuk mendapatkan kesembuhan? Karena tentu bagaimana Anda memandang kesehatan itu akan mempengaruhi bagaimana Anda memandang diri Anda sembuh, atau bagaimana upaya yang Anda lakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, ini adalah akhir dari kuliah saya. Saya berharap untuk kita bisa berinteraksi melalui pertemuan langsung ataupun melalui forum yang ada di Moodle. Saya akan menyampaikan atau saya akan memberikan lembar kerja, atau Anda juga nanti akan minggu depan akan mengikuti ujian tengah semester, sehingga oleh karenanya saya minta untuk Anda mempelajari mengenai konsep sehat dan kesembuhan dan bersiap untuk mendiskusikan lebih lanjut ketika kita bertemu di kelas atau ketika ada lembar kerja yang saya taruh di Moodle. Selamat belajar, Tuhan memberkati.